Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hari ini hari Jumat tanggal 30 September 2022. Aku sebagai seorang netizen yang suka mengamati isu sosial media, karena aku juga suka mengupload konten mau di YouTube ataupun di TikTok. Ya, aku mengikuti perkembangan sosial media. Kenapa ya? Karena aku suka upload konten dan aku suka mencari ide atau mencari referensi itu ya dari sosial media. Jadi saya cukup mengamati perkembangan sosial media. Dan akhir-akhir ini di sosial media saya itu sedang ramai banget dengan berita perselingkuhan yang dilakukan oleh pria-pria yang menurut orang banyak itu mereka adalah pria-pria yang bucin. Dimulai dari Mas Adam, vokalis, lalu juga ada Reza Arab. Gue beberapa kali ngeliat podcastnya dia dengan seorang podcaster, Close the Door. Dia juga pernah di podcast tersebut bersama dengan pasangannya. Dan gue belajar mencoba, walaupun sebenarnya perselingkuhan itu tidak dibenarkan teman-teman ya, tapi memang belajar dari permasalahan mereka berdua. Ini menurut pendapat gue ya, sorry banget kalau misalkan ada pro dan kontra, itu terserahin, namanya juga hidup. Tapi ini menurut pendapat gue yang notabene gue cuman seorang netizen biasa yang suka nontonin konten orang. Kita sebagai perempuan yang sudah menikah, alangkah baiknya memang kita bisa menciptakan rumah bagi suami kita. Dalam arti kata ini gue pun belajar ya, gue masih belajar karena gue pernikahan itu masih 5 tahun dan gue berharap pernikahan kita sampai maut yang memisahkan. Jadi kasus-kasus mereka ini gue jadikan bahan pelajaran, bahan refleksi untuk pernikahan kita gitu. Dari kasusnya, kalau kasusnya Reza Arab itu gue belajar untuk menciptakan rumah bagi suami gue. Sebisa mungkin gue belajar untuk bisa menghargai suami gue karena dia suami gue gitu. Ini sorry ya kalau kita bahasanya pakai gue lo. Cuman mencoba belajar untuk terus menciptakan rumah bagi suami kita. Jadi setelah suami pulang kerja, ya pulangnya itu ke rumah dan rumahnya itu ya kita gitu. Jadi bukan berarti dia bisa mendapatkan rumah yang bagi dia nyaman, bagi dia dia dihargai, itu justru ada pada orang lain gitu. Makanya sebisa mungkin hargai suami, bahwa dia adalah suami kita. Ciptakan rumah bagi suami kita supaya dia tahu dia itu harus pulang kemana. Bukan pulang ke wanita lain, tapi pulang kepada istrinya. Jangan dibentak-bentak suaminya, apalagi dibentak-bentak di muka umum. Karena ya sebucin-bucinnya orang itu terkadang yang namanya hati ya, pasti Tuhan bisa membolak-balikan. Takutnya kebucinannya itu malah berubah karena dia ngerasa dia di rumah mungkin dia gak nyaman, dia dibentak-bentak sama istrinya, dia gak dihargai. Ya dia akan mencari tempat lain yang dimana dia bisa mendapatkan hal-hal tersebut gitu loh. Even sebenarnya kita gak membenarkan perselingkuhan ya, bagaimanapun tidak dibenarkan perselingkuhan. Kalau kalian masih pacaran, it's okay kalian belajar untuk mengenal banyak karakter. Karena mungkin aku pernah punya pengalaman juga waktu pacar pertama itu aku diselingkuhin. Dia balikan sama mantan pacarnya. Dan setelah itu aku tuh kayak belajar dari pengalaman. Aku menerapkan di kepala aku bahwa ketika ada kayak hubungan pacaran, aku juga masih berhak dan pacar-pacar itu juga masih berhak untuk
bisa mengenal berbagai macam karakter. Karena kalau sudah masuk ke jenjang pernikahan, itu adalah hal yang sangat kudus dan gak bisa dimain-mainkan. Ya udah, ketika lo masuk ke pernikahan ya lo akan habiskan hidup lo itu sama pasangan lo gitu. Jadi gak ada lagi waktu untuk cari sana sini, belajar mengenal karakter orang lain. Ini ya enak ya kalau sama dia, kayaknya kalau gue dapetin dia kayaknya gue lebih nyaman sama dia, kayaknya gue lebih dihargai sama dia. No, ya itu dari kasusnya Reza Arab. Lalu kemarin gue tuh nonton podcast yang seleb TikTok. Itu dia mengakui dia itu menjadi orang ketiga dalam sebuah rumah tangga. Artis, perempuan artis atau si istrinya artis, dan si laki-laki ini seorang pengusaha. Itu gue sampai 4 kali nonton karena gue pengen tahu dari perspektif si orang ketiganya ini. Dan gue sempat bingung sih, kenapa you udah tahu itu laki-laki, udah punya istri, udah punya anak, tapi lu bisa bertahan selama 4 tahun. Dan ketika puncaknya alasannya kenapa dia pengen ninggalin si laki-laki ini cuman gara-gara dia lagi berseteru dengan seorang pengacara, gue ada kalimat yang gak gue suka dari si seleb TikTok ini. Dia bilang, masa laki gue takut sama si itu? Sorry, itu bukan laki lo, men. Sorry, itu bukan laki lo. Karena lo gak ada ikatan pernikahan dengan laki-laki tersebut. Ya. Dan gue kasihannya sama si istrinya ini. Gue tuh kemarin nontonin YouTube-nya mereka ya. Si istrinya ini, si istri Isa dengan si suami, ketika mereka ngobrol bareng, itu gue kasihan sama istrinya. Kenapa? Karena dia tuh terlalu bucin sama suaminya, dan suaminya terlalu dingin dengan dia. Itu gue kasihan banget. Gue kalau jadi temennya dia, gue akan WhatsApp dia, gue akan nanya, are you okay? Karena gak nyaman, men, ketika lo bucin dengan seseorang. Ya ini kasusnya terbalik dengan si Arab ya. Kalau Arab kan dulunya Arabnya yang bucin banget sama si istrinya. Ini kebalikannya, istrinya yang sangat bucin dengan suaminya, dan suaminya tuh dingin banget. Dan kemarin gue tuh sempat baca juga di salah satu di kolom komentar TikTok, FYP TikTok, dia bercerita tentang rumah tangganya. Jadi dia berantem sama suaminya dan dia itu bertahan demi anak-anaknya. Ini bukan si artisnya ya, tapi ada komentar yang menceritakan tentang kehidupan pribadinya. Dan gue sebenarnya bingung ya, karena mungkin posisinya di rumah tangga kami berdua, kita belum ada anak. Jadi mempertahankan rumah tangga, berantem, selingkuh, atau bahkan mungkin ada yang KDRT, dan dia bertahan itu demi anaknya. Itu gue bingung mau ngomong apa lagi, sumpah. Gue bingung gue mau ngomong apa lagi beneran, karena gue gak bisa ngebayangin misalkan gue gitu ya, misalnya amit cabang bayi, tapi ya misalkan ada orang yang gue kenal lah gitu, ada yang gue kenal di depan mata gue, dia dipukulin suaminya, dia diselingkuhin, atau suaminya mabuk-mabukan segala macem, main cewek sana sini. Terus si ceweknya ini dengan sabarnya dia bertahan demi anak-anaknya. Dia merelakan kebahagiaannya yang hidup ini cuma sekali itu demi anak-anaknya. Dia rela disiksa, dia rela mentalnya rusak. Dan gue berharap sih
Tapi gue bingung juga dari kasus ini ya, dari kasusnya si seleb TikTok ini ya. Dia bilang dia pengen minta maaf sama si istrinya. Men, lu tuh tanpa lu sadari ketika lo up masalah tersebut ke publik, lu tuh sama aja udah ngancurin rumah tangga dia, men. Sis, ya. Tanpa lo sadari lo tuh udah ngancurin rumah tangga dia. Karena lo udah up ke publik. Ya, gue berharap sih si artisnya ini, si istrinya ini banyak-banyak sabar. Banyak-banyak sabar ngadepin laki-laki yang sangat dingin. Yang ibarat kata kayak es batu gitu. Dicairkannya butuh waktu. Dan gue berharap sih dengan masalah ini juga ke up ke publik, dia tobat ya si laki-lakinya ini. Tapi masalahnya sebenarnya gue tuh suka nontonin YouTube-nya, beberapa kali suka nontonin YouTube-nya Luna Maya dan kawan-kawan, dan mereka tuh pernah kalau nggak salah di YouTube-nya Geng Menteri Ceria itu pernah juga sebenarnya si mereka ini ngobrol-ngobrol tentang suaminya si artis ini memang suka karaokean segala macem. Men. Gila ya, udah punya anak 3 loh. Dan gue semakin menyadari bahwa dari kasus mereka ya, gue tuh semakin menyadari bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga itu bukan semata-mata cuman karena kehadiran anak ya, kalau menurut gue. Karena dasar dari rumah tangga itu pondasinya harus kuat dulu, si istri dan suaminya. Bagaimana bisa menciptakan rumah yang sesungguhnya dulu sebelum Tuhan menghadirkan kebahagiaan lain. Jadi yang utama harus bahagia dulu ini adalah si suami dan si istrinya, sama-sama bahagia, sama-sama bisa menjaga untuk berkomitmen, menjaga komitmen pernikahan. Dan jujur gue tuh bersyukur sekali mengambil makna dari kegagalan program bayi tabung kita yang kemarin, yang pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin Tuhan ingin kita berdua, saya dan suami saya, itu menguatkan pondasi dulu. Menguatkan pondasi dalam rumah tangga. Karena kan kita pacarannya dulu online. Kita dulu belum mengenal karakter kita masing-masing. Kita ibarat kata setahun kenal langsung nikah. Jadi Tuhan mau sebelum Tuhan kasih anak, ini dasarnya ini dikuatin dulu. Belajar dulu lu mengenal suami lu belajar dulu, suami lu belajar dulu mengenal karakter lu. Setelah itu Tuhan akan kasih rezeki lainnya, itu anak. Itu yang gue pelajari. Karena takutnya, ya kan banyak ada orang-orang yang walaupun disakiti dia bertahan rumah tangganya demi anak. Tapi isi dalam rumahnya itu acak-adut. Mungkin tiap hari dia berantem, tiap hari ada yang lempar piring, bahkan ada yang dipukulin. Dan kemarin malam sebelum tidur, itu akhirnya sampai gue tidurnya tuh telat, itu karena ini yang lebih bikin gue shock lagi sih. Lesti, si cewek mungil itu. Gue memang bukan fansnya dia, bukan, tapi gue suka dengan suaranya dia. Suaranya dia tuh powerful,
Dia kecil-kecil tuh cabai rawit. Dia berjuang untuk bisa menjadi bintang itu dari nol. Melalui proses. Dia ikut audisi, dia ikut pencarian bakat. Dia nyanyi sana sini. Dia berjuang untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Dan jem, netizen mulai menjodoh-jodohkan dia dengan manusia itu. Jujur gue gak suka sama si cowoknya ya. Kenapa? Hal yang paling gak gue bisa maafkan dalam rumah tangga itu, atau dalam suatu hubungan, itu adalah kekerasan. Adanya kekerasan. Udah main fisik. Apalagi dia sampai dicekek katanya kan. Dicekek, dibanting. Beruntunglah laki gue. Ini kita sama-sama beruntung ya. Suami gue tuh beruntung ya, karena gue, kalau gue lagi marah, lagi kesel, gue mendingan diem. Tunggu aja sejam 2 jam cooling down, abis itu udah bisa ceria lagi. Bagaimana ekspresi suami gue marah? Gue beruntungnya adalah gue mempunyai suami yang dia marahnya tuh gak main tangan gitu. Lu boleh kok bentak, tapi bentaknya pun dia juga gak kasar. Dia cuma dengan nada tinggi aja, tapi dia gak kasar. Gak kasar, gak ngeluarin kata-kata yang kotor. Main fisik pun gak. Cuman 2 kali itu aja. Ya, itu gue beruntungnya di situ. Karena buat gue gak bisa maafin orang yang kalau udah main tangan, suara itu say bye gitu. Karena mungkin gue punya trauma. Dulu gue pernah lihat, ini kejadiannya udah nggak ada orang tua ya statusnya. Gue pernah ditendang kepala gue, dan itu orang sampai detik ini nggak pernah minta maaf sama gue. Ini orang emang temperamen parah. Banting barang itu udah terbiasa, saya lihat. Jangankan ke saya, ke ibu saya dia berani, gitu kan. Dan kebodohan saya, satu, saya pada saat itu nggak lapor polisi. Kebodohan saya cuma bisa nangis. Dan saya juga pernah lihat dia itu mukulin mantan pacarnya. Dan saya nyesel, sampai detik ini tuh saya selalu menyesal. Kenapa pada saat itu saya tidak membawa perempuan tersebut ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang sudah si perempuan ini terima. Itu saya bodoh setengah mampus, karena pada saat itu saya posisinya ketakutan. Tapi andai kan waktu bisa diputar kembali, saya ingin bawa dia ke kantor polisi, ke rumah sakit, visum, lapor, bawa ke jalur hukum. Karena gue perempuan, gue gak bisa ngelihat ada perempuan lain itu dikasarin, dipukulin, ditendang. Itu gue gak bisa. Karena sakit, men. Dan gue bingung sama laki-laki yang bisa gitu main tangan sama perempuan. Itu gue bingung. Men, lu tuh lahir dari perempuan. Lu lahir tuh dari rahim perempuan. Kok lu bisa berani main tangan kasar sama perempuan? Kok bisa? Dan gue salut dengan Lesti. Gue salut dengan keberanian dia untuk visum dan lapor ke polisi. Karena memang itu yang harus dilakukan. Jangan kita membiasakan, menormalkan KDRT. Jangan.
Hidup cuman sekali. Main pukul itu udah kriminal. Itu udah kriminal. Dia ketahuan selingkuh ya, kasusnya si Lesti ini. Si lakinya ini ketahuan selingkuh dan dia KDRT. Buat gue yang fatal itu lu sampai main KDRT, men. Buat gue lu tuh bukan laki. Karena laki-laki sejati tuh gak akan pernah berani yang namanya mukul perempuan. Coba lu bayangin kalau ibu lu, nyokap lo, orang yang udah ngelahirin lo, itu dipukul sama orang, gimana perasaan lo? Dan gue bener nyesel banget pada saat itu, kejadian itu. Kenapa pada saat itu gue gak bawa si perempuan itu ke kantor polisi? Itu gue nyesel sampai sekarang. Makanya ketika ada perempuan-perempuan yang dipukulin, ada perempuan-perempuan yang mengalami KDRT, diinjek, ditendang, dicekek, come on, please speak up, please lapor polisi, visum. Orang tua lo tuh udah ngelahirin lo, nyekalahin lo penuh dengan cinta, dikasih makan, terus tiba-tiba ketika lo nikah dengan seenaknya, ada orang yang berani nyakitin hidup lo, yang berani main kasar sama lo. Itu sebabnya ya, buat teman-teman perempuan-perempuan di luar sana, nikah telat itu gak apa-apa. So please jangan pernah lu nanya sama temen lo yang masih single, kapan lo mau nikah. Come on. Pernikahan itu bukan masalah perlombaan. Lu harus ketemu dengan orang yang tepat untuk bisa menjadi pasangan hidup. Karena menikah itu sekali seumur hidup. Menikah itu bukan masalah, oh usia gue udah 30 tahun, usia gue udah 35 tahun, udah waktunya gue harus nikah. Kalau lu belum nemuin pasangan yang tepat, kalau lu belum nemuin pria yang tepat, jangan. Lu berhak bahagia. Yang bisa nentuin kebahagiaan lu itu adalah diri lu sendiri, bukan omongan-omongan orang. Bodoh amat kalau ada orang yang nanya-nanya kapan mau nikah. Nanti kalau udah nikah pertanyaan berlanjut, guys, masalahnya kapan mau punya anak. Kalau dulu saya sebelum menikah, pada saat saya masih single, saya itu selalu minta sama Tuhan, pertemukan saya dengan pria yang memiliki karakter seperti bapak saya. Karena kiblat saya pada saat itu untuk mencari jodoh itu adalah bapak saya. Karakternya itu harus sama dengan bapak saya. Sebodoh teing. Masalah fisik, I don't care. Gue gak peduli dari tampangnya. Kalau ada orang-orang yang nilai, yang menomorsatukan fisik, kalau gue mungkin akan menomor terakhirkan fisik. Karena fisik itu dengan bertambahnya usia itu juga akan berubah, akan keriput-keriput juga gitu loh. Lalu yang kedua, materi. Bapak gue datang dari kampung sana, mak gue datang dari kampung Jawa sana. Mereka itu bukan orang yang kaya raya, mereka ngebangun hidup mereka dari nol di Jakarta. Mereka berani ngerantau ke Jakarta. Sampai akhirnya mereka bisa punya rumah, mereka bisa punya tanah. Mereka bangun berdua. Mereka mulai semua dari nol. Ya masa orang tua gue aja bisa, gue gak bisa. Makanya pada saat masih pacaran, tapi ini jangan dicontoh ya, karena gimana ya, standar setiap orang itu beda-beda masalahnya. Kalau saya pada saat itu, saya tuh gak pernah nanya gaji
ke calon suami saya pada saat itu, masih calon suami dan sekarang sudah menjadi suami, saya nggak pernah nanya gaji dia berapa, saya nggak pernah nanya kerjaan dia apa sebenarnya, saya nggak pernah nanya kamu udah punya rumah atau belum, saya nggak pernah nanya kamu udah punya mobil atau belum, saya nggak pernah nanya kamu punya emas berapa kilo di rumah, saya nggak pernah nanya tabungan kamu ada berapa, nggak pernah nanya itu. Karena saya juga sadar diri saya ini siapa. Untuk apa saya nanya hal yang berupa materi, karena saya juga bukan orang yang kaya raya gitu. Saya itu walaupun saya yatim piatu, saya punya privilege bahwa orang tua saya memang punya rumah. Kalau tanah pada saat itu sudah dijual, karena bapak saya pada saat itu sakit. Rumah ada yang dijual, tanah dijual, dan sisa satu-satunya itu cuman rumah tok satu di Jakarta. Privilege saya di situ. Saya jadi nggak bayar kos, cuma bayar listrik, bayar air segala macam. Tabungan, gaji saya dulu cuma UMR Jakarta. Saya harus bayar listrik di rumah, saya harus bayar air di rumah, dan mungkin dulu saya itu mengalami buta cinta. Makanya gaji saya itu jangan ditanya kaburnya kemana ya. Kalau udah ngomongin buta cinta, pasti kalian tahu maksud saya. Tapi semenjak itu saya belajar. Karena saya tahu rasanya dimatrein orang, karena saya tahu rasanya dibenaluin orang, karena saya tahu rasanya gaji saya nggak tahu kemana karena orang lain. Saya tuh nggak pernah mau nanya gaji suami saya itu berapa. Sampai akhirnya dia sendiri yang menunjukkan pekerjaan dia apa. Sampai akhirnya dia sendiri yang ngasih tahu ini gaji saya segini. Sampai dia juga ngomongin masalah tabungan, dia bilang sorry saya habis ditipu sama mantan saya pada saat itu. Dia 8 tahun pacaran. Uang tabungannya itu amsyong ya. Karena dulu ditipu sama mantan pacarnya. Soal dia suka ngirim-ngirim uang ke mantan pacarnya. Jadi uangnya dia itu, sisa gajinya itu larinya ke sana terus. Dia sampai bangunin rumah dulu untuk si mantan pacarnya ini. Jadi jangan ditanya juga tabungan suami saya pada saat itu. Sampai akhirnya kita punya kesepakatan, oke, udah kita nikah aja. Dan akhirnya ya udah kita buat semua dokumen dan akhirnya kita menikah. Dan masalah cinta, saya itu nggak mau yang namanya dulu tuh akhirnya, karena saya dulu bodoh ya, bucin buta dengan cinta. Setelah saya sadar diri, itu saya nggak pernah mau lagi untuk namanya bucin sebelum menikah. Karena saya juga bilang jadi proses kami bisa akhirnya menikah itu lucu, unik ya. Karena kita berdua ini sama-sama sudah lelah untuk yang namanya pacar-pacaran. Dia ditipu mantan pacarnya yang 8 tahun itu. Saya juga sudah lelah dengan hubungan yang terlalu toksik. Jadi kami berdua itu mengakui bahwa kami benar-benar saling cinta itu justru setelah menikah. Jadi saya gak mau yang namanya bucin-bucin lagi sebelum menikah, karena buang energi. Dan saya merasa menjadi wanita yang kok gue gini banget ya cuman gara-gara itu laki gitu istilahnya. Tapi setelah menikah, setelah melewati berbagai macam pergumulan, berusaha untuk menyatukan karakter, mencari kesamaan hobi kita apa, obrolan-obrolan, dan saya merasa nyaman, saya merasa nyambung. Disitulah setelah pernikahan itulah baru timbul rasa bucin-bucin itu lagi. Dan suami saya pun juga seperti itu. Kalian nanti kalau misalnya ketemu dengan suami saya juga boleh bertanya langsung dengan suami saya, karena dia pun juga berbicara seperti itu kepada saya. Sebelum pernikahan itu belum ada tuh yang namanya bucin-bucin di antara kita berdua. Tapi setelah menikah. Jadi buat teman-teman perempuan-perempuan di luar sana, kalau mau bucin nanti aja setelah menikah. Ya. Kalian tumpahkan rasa cinta itu yang luar biasa itu setelah menikah. Kalau sebelum menikah, gunakan logika kalian. Lihat karakternya dia. Lihat bagaimana cara dia berbicara dengan ibunya dan dengan sekitarnya dia. Tanya karakter dia. Tanya bagaimana perjalanan hidup dia. Gak apa-apa kita tengok sedikit latar belakangnya dia seperti apa, masa lalunya dia seperti apa, gak apa-apa. Karena yang akan kita
cari ini adalah pasangan hidup. Walaupun saya bukan konsultan cinta, konsultan pernikahan, tapi saya hanya ingin mengungkapkan pengalaman pribadi saya aja di sini ya. Karena kalau kita udah bucin duluan sebelum menikah, itu karakter-karakter dia yang busuk itu akan tertutupi oleh cinta kita. Nanti setelah udah menikah, tersiksa lahir batin sayang. Jangan. Kalau dulu saya sebelum menikah, itu saya kepo. Saya tuh kepo tanya-tanya ke kakak ipar saya, ke adik ipar saya tentang mantan pacar saya. Sorry, tentang mantan pacar suami saya dulu, kenapa mereka bisa berpisah segala macam. Saya pengen mencocoklogi gitu loh. Mencocokkan apa sih, bener nggak sih apa yang dia bilang dengan apa yang calon ipar saya bilang. Dan ternyata bener. Oke, mereka putus 8 tahun. Si perempuannya ini ternyata selingkuh dengan yang lain setelah 8 tahun pacaran. Dan suami saya dulu terlalu bucin. Dia setiap tahun dulu terbang ke negaranya si perempuan tersebut, sampai dibuatkan pesta pernikahan palsu. Ya, pesta pernikahan palsu karena si keluarga perempuan ini hanya mau uang dari suami saya, sampai dibangunkan rumah segala macam. Oh my god. Lalu saya melihat dan ini buat teman-teman khususnya juga yang LDR yang beda negara ya. Ini cuma saran saya. Kalau mau menikah, samperin dulu keluarganya, tengok dulu keluarganya. Saya pun juga kayak gitu waktu itu sama suami saya. Sebelum kita menikah, kamu kan berkenalan dulu dengan keluarga saya. Saya juga harus berkenalan dulu dengan keluarga kamu. Dan di acara keluarga tersebutlah, pada saat itu ulang tahun mamanya kalau gak salah. Di saat itulah pergunakan momen tersebut untuk membaca karakter keluarga calon pasangan kamu. Bagaimana hubungan pasangan kamu dengan ibunya, dengan papanya, atau dengan adik kakaknya, dilihat. Cara berbicara seperti apa. Dan ketika saya melihat bagaimana cara suami saya berbicara dengan keluarganya, di situ saya semakin yakin, oke, ini orang yang tepat. Gitu. Ya. Dan balik lagi ke kasusnya Lesti Bilar ya. Kamu tuh wanita yang luar biasa, Lesti. Kamu bisa sampai di titik ini, kamu mulai bangun semuanya dari nol. Kamu hebat. Kamu wanita yang kuat. Kamu sudah menjadi seorang ibu dari baby L. Apapun yang terjadi saat ini, jadikan pelajaran dan biarkan hukum nanti yang berbicara. Jangan lemah kalau dia ngemis-ngemis cinta. No. Karena kalau orang yang karena buat saya, kalau orang yang cinta, orang yang benar-benar cinta secara tulus, dia tidak akan pernah mengasari orang yang dia cintai. Justru dia akan menjaga sebaik-baiknya. Justru dia akan menciptakan kenyamanan, dia akan menciptakan keharmonisan. Berdebat di dalam rumah tangga itu biasa. Tapi kalau dia sudah main tangan, apalagi sudah mencekik dan membanting kamu, sorry to say, biarkan hukum yang berbicara. Itu sudah kriminal. Dan buat perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin saat ini kondisinya mengalami juga kekerasan dalam rumah tangga, tolong speak up. Lakukan visum jika pasangan kamu melakukan kekerasan lagi, dan bawa ke kantor polisi hasil visum kamu tersebut, buat laporan kepolisian. Biarkan dia mendapatkan ganjaran yang tepat.
Karena kamu layak untuk bahagia, kamu berhak untuk bahagia. Dia tidak berhak untuk menyakiti kamu, dia tidak berhak untuk memukuli kamu, dia tidak berhak untuk menyiksa lahir dan batin kamu. Dan untuk perempuan-perempuan yang masih single di luar sana, yang mungkin jadi takut akan yang namanya pernikahan, kalian tidak perlu takut untuk yang namanya menikah. Minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pertemukan dengan laki-laki yang tepat. Materi, fisik, jangan jadikan patokan utama dalam mencari pasangan hidup. Tapi laki-laki yang bisa menciptakan rumah bagi kamu, kenyamanan bagi kamu, itu yang paling penting, akhlaknya. Bagaimana dia bisa memperlakukan kamu seperti ratu, itu yang paling penting. Materi bisa dicari, fisik, halo, kalau masalah fisik ada skincare, ada salon, operasi. Kalau masalah fisik ya bisa dirubah, tapi sesuatu yang dalam diri itu gak bisa. Dan kalaupun pada saat ini kamu masih pacaran dengan orang yang masih pacaran aja udah kasar, saran saya tinggalin sebelum kamu masuk ke jenjang pernikahan. Karena kalau udah jenjang pernikahan itu ada dokumen, ada kertas yang akan menjadi bayang-bayang hidup kamu. Pikirkan lagi kalau misalkan pada saat ini kamu masih pacaran dengan orang yang kasar. Jangan, kamu gak bisa ngerubah dia, serius. Jangan jadikan pernikahan nanti untuk merubah karakter seseorang, no, gak bisa. Jangan. Kalau dia udah mukulin kamu, dia udah kasar secara perkataan aja, aku udah bye. Perkataan secara mulut, ngomong binatang, ngomong yang jorok-jorok gitu, kasar-kasar. Siapa dia bisa memperlakukan kita seperti itu? Bye deh kalau laki-laki seperti itu. Kalaupun marah yang secara logik, kasih alasan kenapa dia kamu marah. Berdebat itu biasa. Dan kalau misalkan ada orang yang nanya sama saya gitu tentang pernikahan kami, kayaknya harmonis aja ya, kayaknya suaminya lucu, pasti ketawa mulu tiap hari. Perdebatan itu pasti ada dalam setiap rumah tangga, pasti ada. Saya pun juga suka berdiskusi dengan suami saya, berdebat dengan suami saya, tapi berdebat yang memakai logika, bukan berdebat yang wah. No, saya nggak suka masalah teriak-teriak. Tanya sama saya dari awal pernikahan, saya bilang sama suami saya karena ternyata banyak orang Jerman juga yang suka teriak-teriak di jalan, berantem sana sini di jalan gitu. Saya malu kalau kayak gitu. Dan saya bilang di awal pernikahan, saya bukan tipikal orang yang suka berantem di tengah jalan, apalagi sampai berteriak. 5 tahun pernikahan saya gak pernah mau teriak-teriak marah-marah kepada suami saya. Kalau saya lagi kesal, kamu lihat saya lagi marah, cukup berikan saya waktu 1 atau 2 jam sampai saya turun tingkat lagi emosinya. Setelah itu kita diskusi, kita akan ngomong apa yang mengganjal dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu diomongin. Jadi komunikasi itu hal yang paling penting. Komunikasi dalam rumah tangga itu penting. Gak usah pakai wah. Malu, asli malu sama tetangga, men, kalau lu teriak-teriak. Karena gue punya tetangga yang paling bawah itu, dia itu tiap hari berantem, ngomelin anaknya, berantem sama suaminya. Makanya itu gue suka tutup pintu kamar mandi itu
biar nggak kedengeran, karena suaranya tuh bakal kedengeran sampai sini kalau gue buka pintu kamar mandi. Makanya gue selalu gue tutup, karena gue nggak mau denger urusan rumah tangga orang lain. Berantemnya karena apa gue nggak mau tahu. Tapi kalau lu udah main tangan, men, karena gue pernah bantu teman gue, karena gue dulu punya trauma itu ya. Dan gue ketika ada orang-orang yang terdekat gue mengalami KDRT, gue akan bantu dia sebisa gue. Jadi gue punya teman, dia pernah mengalami KDRT. Teman gue di Jerman, dia orang India, suaminya tuh kasar, suka mukulin dia. Dan akhirnya gue bawa dia ke salah satu tempat di Jerman khusus untuk para perempuan-perempuan untuk mengadu jika dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Itu gue bawa dia ke sana. Dan dia juga udah lapor polisi. Dan akhirnya pada saat itu suaminya nggak boleh masuk ke dalam rumah itu dalam jangka 2 minggu atau 3 minggu gitu. Itu nggak boleh masuk. Sampai dua-duanya cooling down dulu. Lalu si perempuan ini bisa memutuskan apakah dia akan tinggal di Frauenhaus atau dia akan balik lagi kepada suaminya, memilih bercerai atau gimana nantinya gitu. Tapi akhirnya teman gue ini akhirnya berdamai dengan suaminya dan mereka udah bersatu lagi. Suaminya dingin asli, kalau gue ketemu sama dia tuh gue bingung gue mau ngomong apa, karena orangnya dingin banget, susah untuk diajak bercanda. Jadi gue kalau ketemu sama dia tuh gue bingung ngomong apa. Sedangkan teman gue ini orangnya ceria, orangnya lucu, orangnya suka ngobrol. Jadi kalau gue mau ketemu sama teman gue akan pastiin dulu kalau suaminya tuh lagi nggak ada di rumahnya, lagi pergi entah kemana gitu. Gue baru mau ketemu sama dia, karena gue takut. Gue aja takut, gue yang orang luar aja gue takut kalau ketemu sama suaminya. Apalagi dia yang harus bertahan demi anaknya yang masih kecil. Ya, so buat kita semua para perempuan di muka bumi ini, cilah, jangan pernah mau yang namanya ditindas oleh laki-laki ya. Mau masih pacaran kek atau sudah menikah kek, jangan pernah mau. Kalau dia udah berani main pukul ya, udah nendang, udah nyekek, lapor polisi, visum ya. Jangan diem aja, jangan kebanyakan mengalah. Kalau kita terlalu banyak mengalah, itu yang ada kita makin disiksa sama dia. Makin kita akan dianggap lemah dan akan makin sering disiksa. Ya. Gue gak bisa ngebayangin di posisinya Lesti saat ini ya, asli. Dia punya anak, maksudnya anak masih kecil, masih bayi. Dan Lestinya apalagi fisiknya kecil, mungil, dibanting, dicekek. Sarap kali lu ya lakinya. Gila lo, sumpah. Sorry. Oke deh, sebelum saya terpancing, saya lebih baik mengakhiri opini saya hari ini. Semoga yang baik diambil, yang jeleknya jangan diambil ya. Ini hanya opini saya, obrolan saya mengeluarkan apa yang di kepala saya saat ini, supaya saya nggak mikirin hal ini tuh sendirian aja. Walaupun sebenarnya saya udah ngegosip sama suami saya tadi di mobil. Saya ngobrol tentang apa yang dialamin Lesti sama suami saya. Maksudnya kasusnya Lesti kepada suami saya ngadu. Karena kalau menurut saya ya, manusia yang normal itu tidak akan pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada manusia lainnya. Mau perempuan, mau laki-laki. Karena kata suami saya juga ada perempuan yang KDRT-in suaminya, nyiksa suaminya, itu juga tidak dibenarkan. Ya.
Kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, and di share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Bye. God bless you.